Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu staf karyawan SDN 1 Talipang. Sebelumnya marilah kita aturkan puji syukur karena pada siang hari ini yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif dari saya, Uji Purwaningsih, calon guru penggerak angkatan 8. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan karena berkehendak meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi budaya positif dari saya. Baik Bapak dan Ibu, berikut akan saya sampaikan yaitu tentang budaya positif. Budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini nanti meliputi materi itu, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Itu nanti materi yang akan saya paparkan. Kemudian yang kedua nanti ada sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, memberi tanggapan ataupun apapun itu nanti ada di sesi tanya jawab. Saya mulai ya. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini teori kontrol dan makna positif. Teori kontrol dari Dr. William Glasser, ini merupakan psikiater dan pendidik, mengemukakan bahwa dalam teori kontrol yang kemudian berkembang yang dinamakan dengan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, ini ada beberapa kesalahpahaman ya di lapangan mengenai makna mengontrol atau kontrol itu tadi. Ilusi guru dalam mengontrol murid ini secara tidak langsung mungkin kita semua melakukannya. Kita tidak bisa menyuruh murid melakukan sesuatu yang tidak ada pilihannya. Itu kesalahan miskonsepsinya. Kemudian kalaupun mau anak-anak ini, dia sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi pada dasarnya itu anak itu tidak bisa dikontrol. Yang mengontrol itu hanya diri kita sendiri. Kalaupun dia mau dikontrol itu hanya sementara. Setiap perilaku itu mempunyai tujuan. Jadi semua baik itu anak-anak maupun kita sendiri, itu perilaku kita pasti punya tujuan. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Usaha mempengaruhi dengan mengulangi perilaku tertentu. Kemudian jika menyadari, murid akan menolak. Murid tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini kadang yang sering kita lakukan. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas. Itu biasa kita lakukan. Padahal itu hanya ilusi. Ilusi itu hanya menurut pandangan diri kita sendiri. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Nah, karena tidak mau dianggap buruk, maka mereka terpaksa untuk belajar. Mereka mengembangkan dialog diri negatif. Guru sering tidak menyadari karena cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikannya.
Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang biasa kita lakukan. Orang dewasa percaya memiliki tanggung jawab murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, artinya apa? Murid melakukan kesalahan atau kebenaran itu tanggung jawab orang dewasa. Apapun yang dilakukan akan diterima berdasar pengukuran kinerja. Jadi apapun yang menjadi bebannya akan diterima sebagai pengukuran kinerja. Akhirnya disadari perilaku memaksa tidak efektif dan menimbulkan permusuhan pada jangka panjang. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini biasanya kita sebagai guru memaksa murid untuk berbuat ini, berbuat itu. Maksudnya dalam hal positif ya. Itu kalau menurut teori kontrol Dr. William Glasser itu salah. Bagaimana seseorang bisa berubah? Menurut Stephen R. Covey, prinsip Center Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah perilaku atau sikap Anda. Namun bila kita tidak memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Artinya apa? Jika mau mengubah seseorang, itu dimulai dari diri kita sendiri. Ubahlah sikap kita, perilaku kita. Dengan cara apa? Memperbaiki cara pandang kita, kerangka berpikir kita. Nah, itu. Jadi perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Kemudian ini perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Jadi memandang kebutuhan murid-murid kita itu sama. Padahal secara realitanya kebutuhan mereka berbeda. Jenengan pengennya muridnya bisa matematika semua, gitu, bisa pintar semua, padahal kebutuhan mereka berbeda. Ada yang kecerdasannya kinestetik, jadi dia pintar ini olahraga seperti itu. Nah, inilah yang akan kita ubah. Jadi dari stimulus respon ke teori kontrol. Semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Contohnya tadi, saya ingin Arga ini bisa matematika. Pandangannya harus sama seperti jenengan, itu kalau dulu. Tapi kalau teori kontrol tidak bisa. Kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan Arga ini bisa seperti apa yang kita inginkan, tapi sesuai dengan pandangan Arga itu sendiri. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal kalau teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Contoh, murid kita suka mengganggu temannya. Menurut kita itu kan buruk, gitu? Tapi dia sendiri tuh sadar dia melakukan itu karena tujuan. Tujuannya apa?
Mungkin dia itu bosan di kelas, itu pada waktu pembelajaran bosan sehingga mengganggu temannya. Mungkin juga dengan mengganggu itu dia senang mencari kesenangan. Nanti kita akan bahas di kebutuhan dasar manusia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu dulu. Menurut teori kontrol, yang bisa mengontrol diri kita adalah maksudnya bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Jadi orang lain itu tidak bisa kita kontrol, yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Maksudnya seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan, itu kemungkinan gagal. Jadi kalau ada murid kita yang nakal, biasanya kita membujuk. Nah, menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak berlaku bujukan, tapi mereka memilih caranya sendiri. Kemudian menurut stimulus respon, model berpikir menang kalah, sedangkan teori kontrol berpikir menang-menang. Ini contohnya kalau murid kita sedang berkelahi, bertengkar. Nah, biasanya sing salah sopo, sing bener sopo. Nah, itu tidak berlaku di teori kontrol. Semua anak itu punya tujuan, perilakunya itu punya tujuan. Nah, itu harus sama-sama diperhatikan. Namanya menang-menang atau win-win solution. Kemudian apa itu disiplin? Sebagian orang pasti ketika ditanya apa itu disiplin, jawabannya pasti peraturan, pelanggaran, hukuman, konsekuensi, gitu. Padahal kalau menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu sama dengan merdeka. Menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Maksudnya dari dalam anak-anak itu sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Jadi yang paling utama untuk menumbuhkan disiplin itu dari motivasi diri sendiri. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi tugas kita tadi menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Diana Gosen, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai itu sebagai nilai kebajikan atau virtues yang universal. Jadi secara tidak langsung kita itu sepakat bahwa nilai-nilai itu memiliki kebenaran. Itu nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi tadi teori kontrol menurut Dr. William Glasser, setiap perbuatan memiliki tujuan. Kemudian Gosen menyatakan bahwa nilai-nilai kebajikan diyakini seseorang
menjadi motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ada dari 6 organisasi itu ada profil pelajar Pancasila, kemudian Ibu Primary Years Program, 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, The 7 Essential Virtues, dan Virtues Project. Ini yang karena kita kurikulum merdeka, maka nilai kebajikan yang kita anut adalah profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ada 6 dimensi nilai kebajikan. Oke. Itu besok kalau ditek diajarkan 6 nilai kebajikan yang harapannya anak-anak didik kita nanti menuju ke nilai-nilai kebajikan itu. Nah, ini nilai kebajikan yang dicapai anak Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman eksternal. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga eksternal juga. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini faktor dari dalam atau internal. Biasanya kita kalau berbuat sesuatu, kita kan pasti punya tujuan. Mungkin itu menghindari hukuman, ya, takut dimarahi atasan. Nah, itu termasuk motivasi eksternal. Sedangkan kalau sudah menjadi kesadaran diri, motivasi diri, itu nilai-nilai dari dalam diri, artinya secara sadar. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi bedanya hukuman dan konsekuensi. Anak-anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Ini hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini mungkin yang biasa kita lakukan. Nggih. Ada sadar nama buatan. Dulu saya sebelum ikut guru penggerak juga sama, sering memberikan hukuman. Tapi itu kalau menurut Merdeka Belajar itu salah, tidak boleh. Karena apa? Jenengan bayangkan saja, dulu jenengan sekolah, pernahkah jenengan mendapat hukuman dari Bapak Ibu guru jenengan? Pernah? Sering. Apakah sampai sekarang jenengan masih ingat? Masih. Membekas sekali ya. Nah, itu harapannya itu sedikit demi sedikit kita hilangkan. Kalau bisa kita jangan melakukan seperti itu. Karena apa? Anak-anak kita akan membekas dan berkesan dengan apa yang kita lakukan. Corone pinjet teng ati. Ini apa betul? Nah, ini dalam Merdeka Belajar tidak boleh seperti ini. Harus kita hindari. Jadi hukuman itu karena kenapa kita hindari? Karena tidak sesuai dengan nilai-nilai prinsip guru penggerak yang berpihak pada murid. Nah, ini berarti kalau kita berdasarkan sepihak dari kita, kamu tidak mengerjakan PR, katanya tului pengpiro. Nah, itu berarti Anda tidak berpihak
pada murid. Mungkin dia punya tujuan atau punya alasan kenapa dia melakukan seperti itu. Nanti kita bahas di segitiga restitusi. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas di materi selanjutnya. Saya lanjutkan ya. Nanti pertanyaan disimpan dulu Pak Tom. Kemudian untuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, ada batas waktu yang diberikan. Kemudian peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, ini bedanya konsekuensi. Jadi lebih manusiawi atau berpihak murid yang konsekuensi daripada hukuman. Karena apa? Itu sudah kesepakatan dengan murid. Jadi itu yang harus dengan lakukan. Dengan murid misalkan, kalau tidak mengerjakan PR, kira-kira apa ya konsekuensinya? Biarkan mereka yang mengusulkan, sehingga dengan seperti itu harapannya mereka akan bertanggung jawab dengan ucapannya, menepati ucapannya. Seperti itu. Dulu saya setiap kali di SD lama ya, setiap kali awal tahun pelajaran baru itu saya selalu membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Jadi antara saya dengan anak-anak semuanya ada kesepakatan, sehingga kalau melanggar, mereka tinggal diingatkan kesepakatan kita apa ya, seperti itu. Mungkin itu salah satu cara untuk mengontrol diri mereka sendiri, karena itu sudah perjanjiannya seperti itu. Jadi jangan bisa melakukan di awal-awal tahun pelajaran seperti ini, membuat kesepakatan daripada hukuman. Itu lebih memanusiawi atau berpihak pada anak. Kesepakatan ya, konsekuensi. Saya lanjut. Menurut Alficon, Punish by Reward 1993, wawancara ASB Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Ko, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, ini kelihatannya kita harus mulai mengubah mindset kita, bahwa penghargaan ataupun hukuman itu bisa mengontrol seseorang. Bisa, tapi hanya sementara. Dan mereka mau melakukan, misalkan mau melakukan jika ada penghargaan, daripada melakukan atas kesadaran diri sendiri. Itu akan membuat mereka menjadi, istilahnya apa ya, jiwa-jiwa pengemis, seperti itu kasarnya. Jadi mereka akan melakukan sesuatu jika ada imbalannya. Nah, itu seperti itu, baik atau tidak baik? Tidak baik ya. Iya, nanti kalau sampai dia dewasa, kemudian watak-watak seperti itu akan muncul, akan sudah menjadi karakternya. Wah, itu bahaya ya, apalagi kalau dia jadi nanti akan jadi tipe penjilat ya, seperti itu. Dia akan melakukannya itu apabila ada imbalannya. Nah, ini yang harusnya kita rubah. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Apa maksudnya? Dihukum oleh penghargaan. Jadi pendapat penghargaan tapi merasa terhukum. Nah, ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Efektif hanya untuk jangka pendek, membuat orang tergantung. Itu yang saya katakan tadi.
Penghargaan tidak efektif jika penghargaan dibuat dengan persyaratan. Maka jika tidak tercapai akan kecewa dan tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi ketika ada penghargaan kok tidak sesuai ekspektasinya dia akan kecewa. Kemudian tidak akan mau melakukan apapun. Seperti itu. Biasanya ini kita lakukan pada anak-anak kita. Kok nek ranking siji tak tombas lagi. Nah, kok suatu ketika kalau tidak sesuai ekspektasi dia tidak akan mau. Nggih apa betul? Nah, seperti itu sama dengan murid-murid kita. Iya. Kemudian penghargaan yang merusak hubungan, membuat iri dan dibenci hanya untuk menyenangkan guru, tidak jujur, menciptakan persaingan kelas, putus asa bagi yang tidak mampu. Ini biasanya di kelas. Sebenarnya sistem ranking itu tidak boleh. Karena apa ya ini? Membuat iri, dibenci. Nah, aku gak ranking siji kok aku gak disayang Bapak Ibu guru. Hanya untuk menyenangkan guru, tidak jujur. Ada mereka yang merasa jenengan pasti setiap guru itu punya anak didik yang istimewa. Istimewa dalam arti mbah dikongkoni terus, mbah ini, mbah paling disayang lah. Sehingga dia merasa aku paling disayang walaupun tidak jujur. Kan jenengan tetap menerima. Nah, ini yang dimaksud penghargaan merusak hubungan. Menciptakan persaingan dalam kelas, saing-saingan, putus asa bagi yang tidak mampu. Lah iki sing bocah sing gak iso tambah ngelokro. Aku ora ranking siji wae, sinau terus ya ora ranking siji. Nah, seperti itu. Jadi itu yang namanya penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Hasil karya akan terhenti ketika diberi penghargaan, tidak ada usaha untuk berbuat lebih baik lagi. Jadi ketika sudah tujuannya aku pengen disayang Tuhan, misal aku harus disayang Tuhan, wes tidak mau berusaha apa lagi. Ini contoh seperti itu yang dinamakan hukuman dan penghargaan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Hasil riset menunjukkan bahwa anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Pada riset lain, anak-anak yang mendapat permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Maksudnya penghargaan menurunkan kualitas itu ketika yaitu tadi pokoknya jawab seperti kan aku berjawab aktif, jawabannya benar benar. Nah, itu artinya menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah. Mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Sistem ranking, mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, maka akan merasa dihukum. Itu tadi. Motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Penghargaan sesungguhnya adalah ketika seseorang menyadari pencapaian kemampuannya. Memberikan penghargaan ketika seseorang sedang merasa bangga pada saat pencapaiannya sendiri, maka kita telah mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi kalau bisa penghargaan itu tidak harus yang ranking 1 atau apa. Ketika anak itu sudah mulai bisa, walaupun progresnya peningkatannya hanya sedikit, kita beri penghargaan ucapan saja, dia akan merasa termotivasi. Gila apa betul? Jajal bocah sing ora tahu iso terus iso sithik terus jenengan gundul. Suwenenge ra karuan. Daripada yang terbiasa ranking 1 untuk ranking 1 wis biasa. Tapi itu loh tadi hal kecil saja.
dia akan membangkitkan motivasi dari dalam diri. Nah, sekarang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu penyelesaian, salah satu penyelesaian masalah di mana kita tidak menyalahkan mereka secara langsung, tapi memperbaiki perilakunya, kesalahannya. Jadi mereka belajar dari kesalahannya. Untuk apa? Menciptakan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menganggap dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi setelah anak itu melakukan pelanggaran, dia akan bisa membuat dirinya percaya diri. Jadi dia ketika di kelompoknya dia tidak asing, kelompoknya sudah bisa menerimanya. Ini yang disebut restitusi. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Jadi namanya win-win solution tadi, menang-menang. Ini sesuai dengan prinsip teori kontrol tadi, ya, menang-menang atau win-win solution. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dengan restitusi ini diharapkan kita mampu membuat anak yang melanggar itu mampu mengatasi masalahnya sendiri. Jadi guru tidak memberikan pilihan atau guru tidak memaksa mereka harus seperti apa, tapi mereka belajar berpikir bagaimana mengatasi masalahnya sendiri. Sebagai contoh ya, murid yang jenengan terlambat masuk sekolah, kita cari tahu dulu, kita dari informasi dari dia apa yang menyebabkan terlambat. Kemudian kira-kira untuk kamu tidak terlambat itu apa yang harus kamu lakukan, kita tawarkan kepada dia. Jadi dia mencari solusi dari masalahnya sendiri. Itu yang namanya restitusi. Ingat, kita sebagai orang dewasa tidak boleh memaksa. Kayak wabut gitu. Tapi itu yang harus kita lakukan. Memang kalau dipikir-pikir itu benar. Jadi kalau kita memberi hukuman, anak itu akan patuh, tapi hanya sementara. Setelah itu dia akan mengulangi kembali. Gimana apa betul? Iya, gitu. Hanya sementara dia akan mengulangi lagi, terus dia malah sakit hati. Itu tadi membuat hubungan. Nah, tapi kalau restitusi memperbaiki hubungan. Jadi jenengan dengan muridnya juga enggak digedengi, enggak dieling-eling sampai somben. Nah, seperti itu. Itu restitusi. Jadi dia dengan kesadaran diri sendiri mengubah dirinya sendiri untuk menjadi yang lebih baik.
dilakukan yaitu membuat keyakinan kelas. Di antara panjenengan sudah ada yang membuat keyakinan kelas? Sampun? Keyakinan kelas? Kelas 4 sudah. Harapan saya kelas-kelas ini juga membuat keyakinan kelas. Karena ini langkah pertama. Sebelum dengan restitusi, langkah pertamanya itu membuat keyakinan kelas. Hal-hal apa yang sekiranya anak itu ingin jadi apa, dengan ingin jadi ingin mereka jadi apa. Jadi kedua belah pihak. Kamu ingin Pak Guru atau Bu Guru seperti apa? Terus, ayo kamu dengan temannya ingin bagaimana? Nah itu kita buat dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Maksudnya bagaimana? Misal gini, kalau peraturan itu tidak boleh berkelahi, itu jelas ya. Tapi kalau keyakinan kelas tidak boleh memakai kalimat negatif, dilarang, tidak boleh, jangan, itu jangan dipakai. Pakainya kalimat positif. Bagaimana? Diganti. Kami sepakat saling menyayangi. Seperti itu. Saling menyayangi kan abstrak ya, tapi dia maknanya lebih mendalam. Dari sekedar jangan berkelahi. Nah, kita oleh mantep nih saling menyayangi. Nah itu diganti sudah, diganti dengan kalimat yang positif. Misal jangan berisik saat di dalam kelas, diganti di dalam kelas kita harus tenang. Seperti itu. Karena apa? Kalau kalimat negatif itu istilahnya kita masih melarang mereka, masih seperti peraturan. Nah, tapi kalau keyakinan kelas ini itu seperti kesepakatan. Ya bisa diubah. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Mau seperti apa kita? Bagaimana kelas kita seharusnya? Nah, seperti itu. Jadi mereka bisa mengutarakan pendapatnya. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif tadi. Jangan pakai jangan, tidak boleh, dilarang. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jodoh-jodoh dengan keyakinan kelas. Saling menyayangi, bersikap tenang, menjaga kebersihan, seperti itu saja. Itu. Kemudian tadi ya, jangan terlalu banyak sehingga dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi yang membuat tidak hanya jenengan sepihak, tapi juga anak-anak. Maunya itu seperti apa? Kalau mereka sesuai keinginan mereka, itu mereka bisa lebih melakukannya dengan penuh kesadaran. Karena mereka yang membuatnya sendiri, berjanji sendiri, seperti itu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak kita tentukan di awal, terus sampai akhir tahun pelajaran itu yang boleh diganti boleh. Misal tidak sesuai atau kurang atau bagaimana bisa ditambahkan. Nah ini keyakinan kelas tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Tampak seperti apa? Menyapa teman, guru setiap hari, tak acuh kepada teman dan guru, mengembalikan barang teman yang dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Nah kan positif. Tidak ada dilarang meminjam barang teman. Nah tidak ada, tapi mengembalikan barang teman setelah dipinjam. Seperti itu, mengucapkan terima kasih, mengucapkan maaf, itu yang kadang
tapi kita sering melupakan hal sekecil itu. Jadi kalau jenengan minta tolong ke muridnya ya, dia tolong, kalau mas tolong, seperti itu harus ada tolong, terima kasih, maaf. Terus bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru, tidak mendengarkan guru dan tak acuh, menyerahkan tugas tepat waktu, tugas tidak diberikan, memberikan hasil yang terbaik, asal-asalan dalam mengerjakan tugas. Ini dalam hal pekerjaan mereka. Kemudian rasa diterima dan dimiliki, melibatkan semua anggota kelompok. Nah, tidak tampak seperti itu mengucilkan salah satu teman kita. Memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita berhasil, marah atau iri kepada atas keberhasilan teman-teman kita, menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapat musibah. Ini acuh tak acuh terhadap teman yang sedang kurang sehat dan mendapat musibah. Ini rasa diterima. Nah, ini tabel Y, terdengar, terlihat, dan bagaimana berperilaku. Terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu, itu kan positif ya. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Itu terdengarnya kan positif. Terlihatnya bagaimana? Mereka berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi. Perilakunya bagaimana? Tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, kemudian memberikan ruang bekerja, maksudnya memberikan kesempatan seperti itu. Postur tubuh yang tenang. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Tadi saya katakan bahwa seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Anak-anak pun sama seperti itu. Ketika kita mendapatkan apa yang diinginkan, sebetulnya kita sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Ini kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau kebutuhan survival, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kalau murid kita bertahan hidup ya kita di uang jajan, termasuk makan, pakaian. Rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini biasanya yang sering anak-anak kita lakukan. Sebagai contoh, murid kita Arga itu kan kurang kasih sayang, makanya dia berperilaku seperti itu. Nah, kayak dia mencari kasih sayang di luar. Dengan apa? Itu tadi mungkin nakal, cari perhatian guru, jahil dengan temannya, sering nangis, rewel, apa. Nah itu karena dia kebutuhan dasarnya ada yang tidak dipenuhi. Terus bagaimana kita sebagai guru ya, sebisa mungkin memberikannya. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini biasanya kita
pinter, dia butuh pengakuan. Nah, jadi ketika tidak mendapat perhatian jenengan, ya semua aku mengharap berarti dikuai. Nah seperti itu. Atau dikikis garap, tapi gak jenengan koreksi. Itu contoh yang sering muncul, ya. Dia itu merasa dia itu bisa, dia itu mengerjakan sendiri. Tapi ketika jenengan memberikan tugas tanpa mengoreksinya, itu sudah mematahkan semangat dia, kebutuhan dia untuk pengakuan jenengan itu tidak jenengan berikan. Nah kalau seperti itu, anak ini pasti larinya yaitu tadi tidak mau mengerjakan lagi. Jangan paling tugas semua. Betul atau tidak? Nah maka dari itu ketika jenengan memberikan tugas yaitu tadi harus ada umpan balik supaya apa? Ini loh kebutuhan dasar dia akan pengakuan penguasaan ini dapat terpenuhi. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi dia punya kebebasan. Contohnya apa? Misalkan jenengan pelajaran, jenengan non sewu jenengan ini menyampaikannya dengan ceramah terus, anak ini akan bosan tidak? Bosan ya. Nah, maka dari itu jangan beri mereka kebebasan dengan cara belajar mereka sendiri. Misalkan jenengan nanti ini dirangkum ya. Ini misal ada bacaan, terus membuat peta, entah itu jangan bebaskan mereka, entah itu membuat peta konsep, membuat ringkasan atau gambar, itu boleh asal tujuannya tadi apa? Tujuannya meringkas pelajaran. Tapi kalau ini bisa menceritakan lewat gambar, boleh. Pokoknya saat senangnya deh, beri mereka kebebasan. Nah itu yang dimaksud kebebasan. Contohnya. Atau saat pelajaran IPA, biarkan mereka berkreasi, biarkan mereka mengamati, misalkan nanti mengamati tumbuhan yang mempunyai tulang daun menjadi misalnya. Biarkan mereka bebas kemanapun, lihat-lihat di halaman, entah di mana, di luar kelas, bebaskan. Jadi mereka akan mengeksplorasi diri. Nah itu contoh kebebasan. Kemudian kesenangan itu kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini biasanya anak-anak yang jahil-jahil. Nah itu biasanya karena dia butuh kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia ada 5. Kemudian ini ada video, nanti bisa dilihat. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik
ketertiban dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan, mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau
kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Ya, demikian tadi video tentang kebutuhan dasar. Sekarang posisi kontrol kita dalam menghadapi murid-murid yang melanggar. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Penghukum biasanya berkata, patuhi aturan saya atau awas ya, ada ancaman. Kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Atau arga betino, arga. Nah itu sama, penghukum seperti itu kata-kata. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, pertanyaan untuk guru, apa yang dirasakan murid ketika ditegur guru seperti itu? Kira-kira jadi muridnya murid akan marah, sedih, diam karo gurune, terus kok mesone Pak Toro jahat, misalnya seperti itu. Kemudian bisa juga balas dendam kepada guru, merusak barang-barang gurunya. Seperti pengalaman di Karangmangu 1 itu, sepeda motornya Bu Yuli, guru olahraga itu diputus remnya, kotak ini, sampai dadal sampai hati. Nah itu karena apa? Akibat dari hukuman. Kita sebagai penghukum, anak akan merasa marah, jengkel, benci kepada kita. Gitu. Seperti jenengan dulu waktu dihukum gurunya kan, aku itu, karena saya juga pengalaman saya pernah itu kelas 2 saya tidak melaksanakan PR karena lupa, ketiduran. PR-nya itu 10. Waktu itu biasa nek guru zaman kuno kan dibuka bukunya, siapa sing gara PR, gara PR maju, nah, saya maju kan gara PR. Biji 10 ini ditutup karo garisan zaman biyen kan garisan kayu 1 meter ya Pak nih, ditutup sebanyak soalnya 10 kali dan 10. Sampai saat ini loh, aku nek karo bumiku gede, dan seperti itu. Nah ini karena dampak kita sebagai posisi penghukum. Kalau jenengan seperti itu ya nanti muridnya ya kayak dan itu efeknya itu hanya sementara. Gelem nurut jenengan itu mau mergo wedi nek melanggar terus dihukum. Nah seperti itu. Jadi itu hanya sifatnya sementara. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Biasanya
berkata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu untuk melakukan kesalahan lagi seperti itu? Berapa kali bapak harus beritahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah janji loh dengan ibu tidak akan terlambat. Kenapa kamu senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa. Nah, ini posisi membuat Anda membuat anak itu merasa bersalah. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Yaitu murid akan merasa bersalah, akan menjadi orang yang gagal karena mengecewakan orang lain. Bila meletus amarahnya, bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Biasanya ini bocah-bocah yang depresi seperti itu. Ya, iki yo sekarang ini banyak sekali kasus-kasus depresi anak-anak. Maka itu bahaya sekali. Jangan sampai kita melakukan posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman, biasanya berkata, ayo bantulah demi bapak ya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah jadi loh, kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa, duduk sana, nanti Pak Guru bantu. Nah, ini Anda menjadi temannya, walaupun teman dekat ya. Tetapi bagaimana perasaan murid Anda bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya murid akan senang, akrab dengan guru, mengandalkan guru tersebut jika ada masalah. Contoh sebagai contoh gini, dengan mendekat dengan anak misalnya. Seperti teman. Terus ketika jenengan tidak masuk sekolah, kok diajar guru lain, dia nakal misalnya berbuat sesuatu pelanggaran. Nah, kok dia ngendelo, aku dibelo, Tuhan, kok tenang, santai. Seperti itu contohnya. Jadi dia akan merasa ketergantungan dengan guru, merasa guru ini mau suci. Mesti belani aku, dan hanya patuh kepada guru tersebut. Nah, ini posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau. Biasanya seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, catatan, daftar cek dan sebagainya. Ini perasaan murid bagaimana kalau ditegur secara ini? Murid memahami konsekuensi yang harus diterima. Murid tetap dibuat tetap tidak nyaman. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, ini pemantau ini sudah mulai ke arah yang lebih baik. Nah, tadi ada konsekuensi yang diterima. Kemudian posisi kontrol yang kelima ini manajer ya, manajer. Nah, manajer ini biasanya apa yang kita yakini? Nah, menanyakan keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Misal ada anak bertengkar, ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita. Biarkan anak itu menjawab. Misal tidak sesuai Bu, keyakinan kelas kita apa ya? Harus saling menyayangi. Nah, maka kalau kamu bertengkar tidak sesuai keyakinan kelas, kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Misal minta maaf, tidak mengganggu teman. Biarkan mereka yang mencari solusinya dari masalahnya sendiri. Ya. Mungkin selama ini sudah kita lakukan, hanya kita tidak tahu kalau itu namanya kita sebagai manajer atau sebagai melakukan restitusi. Nah, caranya seperti itu.
Ini contoh kalau datang terlambat. Adi, kamu tahu jam berapa sekolah dimulai? Nah, ini kan keyakinan kelas. Datang tepat waktu. Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok ada masalah jika kamu hadir tepat waktu? Tidak Pak. Jadi biarkan anak itu yang mencari solusi dari masalahnya sendiri. Secara tidak langsung dia itu akan memperbaiki karakternya. Daripada dengan suruh nulis, saya tidak akan masih membuat itu. Saya tidak akan melakukannya lagi. Itu malah tertancap di hatinya. Tapi nenek dengan menawarkan solusinya sendiri, secara tidak langsung dia akan membuat komitmen dengan jenengan. Nggih toh? Nah, itu harapannya jenengan jadi posisi manajer. Nah, murid mengetahui kesalahan, berusaha memperbaiki, kemudian dengan bimbingan guru dapat mencari penyelesaian terbaik. Tuh posisi kontrol, gak usah ya, sama dengan tadi. Kemudian segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Ini langkahnya ada 3: stabilkan identitas,